Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang menyertai kita semua. Juga salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zukhruf. Sekarang kita akan membahas ayat yang ke-47 dan ayat ke-48 insyaallah taala. Ayat ini masih menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan bagaimana sikap sebagian daripada kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, falamma ja'ahum biayatina idza hum minha yadhhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Allah berfirman yang artinya, maka tatkala dia datang kepada mereka, dia di sini siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Tatkala beliau datang kepada mereka, yakni kepada kaumnya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, maksudnya dengan mukjizat-mukjizat kami. Idahum minha yadhakun, dengan serta-merta mereka mentertawakannya. Wa ma nurihim, dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka min ayatin, sesuatu mukjizat, illa hiya akbaru min ukhtiha,
kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat sebelumnya. Wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un, dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari dua ayat yang mulia ini kita akan ambil sekitar 7 faidah. Faidah pertama, ayat ini menjelaskan sikap Fir'aun dan kaumnya terhadap seruan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Apa sikapnya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya? Yakni mereka mentertawakan dan mengejek seruan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Demikianlah mengolok-olok ayat Allah dan juga memandang rendah orang yang beriman, yang mendakwahkan keimanan, mendakwahkan amal saleh. Nah, sikap seperti itu, mentertawakan, mengejek, mengolok, menghina, memandang rendah, ini termasuk sifat orang kafir. Dan salah satu dari cabang kemunafikan. Berarti orang beriman tidak. Orang beriman itu ketika diseru, didakwahi, dinasehati, dibimbing, diarahkan, maka ucapan mereka sami'na wa ata'na. Nah, kalau orang-orang kafir tidak seperti itu. Mereka mengolok-olok, mereka mentertawakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 109 sampai dengan ayat 110. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Sesungguhnya segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna faghfir lana, wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami, warhamna, dan berikanlah kami rahmat, wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriyan, lalu kamu jadikan mereka itu bahan ejekan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga itu membuatmu lupa mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, itu sikapnya orang-orang kafir. Mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, mereka meremehkan, merendahkan nilai-nilai iman dan juga amal saleh. Demikian pula dengan orang-orangnya, orang-orang yang beriman. Mereka olok-olok, mereka ejek, mereka rendahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 33 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Mutaffifin sudah pernah kita bahas. Tahun berapa itu, Bu? Kita bahas surat ini tahun berapa? Pokoknya sudah lama ya.
Di ayat keberapa tadi? 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, sesungguhnya orang-orang mujrim, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Diolok-olok orang beriman, ditertawakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka, yakni orang-orang beriman, melintas di hadapan mereka, yataghamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Pertanda apa itu? Ngolok, ngecek, ya, mengedip-ngedipkan mata. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan riang gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Lihat, orang sesat menyesatkan orang yang lurus. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah karakternya orang-orang kafir. Suka ngolok-ngolok orang-orang beriman dengan beragam macam cara. Mereka mengolok-oloknya di dalam hati, mereka mengolok-oloknya dengan lisan, mereka merendahkannya dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan. Bahkan juga mereka mengolok-olok iman, mengolok-olok amal saleh dan juga para ahlinya dengan isyarat. Ya. Taghamuz, yataghamazun, dengan kedipan mata, itu kan isyarat. Mungkin dengan jari jempol yang kemudian diarahkan ke bawah. Itu tanda apa, Bu? Kalau jempol diarahkan ke bawah, diacungkan tapi diarahkan ke bawah. Apa, Bu? Iya, merendahkan, ngecek. Atau dengan apa namanya? Jempol sama kelingking dibetrikan begitu. Itu juga ngecek. Ya, kerlingan mata, memenyengkan bibir. Ya. Memenyengkan. Menyeng itu berarti apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Ya, memenyengkan bibir ke sebelah kiri atau sebelah kanan, intinya untuk ngecek, untuk merendahkan. Barakallahu fikum. Apapun itu mereka lakukan demi merendahkan orang-orang beriman. Kalau para nabi dan rasul saja mereka rendahkan, mereka tertawakan, maka apalagi orang-orang di bawahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu di dunia. Namun nanti di akhirat keadaannya akan berbalik. Justru orang-orang berimanlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Mana yang lebih ngenes, Bu? Kita ditertawakan orang kafir di dunia, atau lebih ngenes orang kafir yang ditertawakan oleh orang beriman di akhirat? Mana yang paling ngenes? Jelas mereka. Di dunia orang beriman itu ya EGP. Ya, kalaupun dilecehkan, dicibir, difitnah, ya, kita tetap tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Kita tidak menghiraukan ejekan mereka, celotehan mereka, fitnahnya mereka. Begitu ya. Maka lebih ngenes mereka nanti ketika ditertawakan oleh orang-orang beriman. Karena orang beriman menertawakannya dalam keadaan setinggi-tingginya. Mereka dihinakan, memang keadaan mereka sangat terhina sekali. Ditertawakan orang beriman yang dapat surga, ya mereka yang ditertawakan ada di neraka. Kalau orang-orang beriman di dunia saja mereka sudah ada di dalam surga Allah. Surga dunia. Maka ketika ditertawakan, dihinakan, dilecehkan, itu enggak ngefek untuk orang-orang beriman. Tapi tertawaannya orang beriman kepada orang-orang kafir di akhirat, itu bagian daripada siksaan tersendiri. Ya istilah kata sudah jatuh tertimban. Tertimban apa, Bu? Tertimban toren yang isinya air. Bukan tertimban tangga lagi. Itu ngenes banget. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Dan Allah sebutkan itu di surat Al-Mutaffifin. Ayat 34-35. Lanjutan dari ayat tadi ya 29 sampai 33. Allah berfirman, "Falyawma alladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun." Maka pada hari ini orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Jadi mentertawakannya itu betul-betul ada di level yang sangat tinggi. Mereka dalam keadaan bahagia, mereka dalam keadaan di atas orang-orang kafir, jelas itu. Yang ditertawakan memang dia layak untuk dihinakan. Maka tertawaannya orang-orang beriman untuk mereka itu sejatinya adalah siksaan batin bagi mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya hidup ini dinikmati saja ya. Kalaupun orang-orang kafir kemudian sering memfitnah kaum muslimin, biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurus mereka. Memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Tugas kita tegak lurus. Tegak lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada istilah tidak terbang ketika apa, Bu? Ketika dipuji tidak terbang, ketika dicaci tidak tumbang. Begitu kan? Bagus tuh dijadiin status. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu orang yang tegak lurus. Tegak lurus saja. Karena ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau kita kemudian menghiraukan apa yang disematkan manusia kepada kita, yang enggak ada habisnya. Kalamun nas la yantahi. Komentar manusia itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, maka jangan dihiraukan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Bahtera itu akan selamat mengarungi samudra, lautan. Walaupun dia punya bobot berat. Ya kan? Air yang sedemikian luasnya seolah tak bertepi, samudra yang tidak ada tepinya, itu tidak berbahaya bagi dirinya. Yang bahaya itu kalau air itu masuk ke dalam bahteranya. Ya kan, Ibu? Air laut yang sedemikian besar dan banyaknya itu tidak membahayakan bahtera.
Yang membahayakan bahtera itu ketika air laut itu masuk ke dalam bahteranya. Paham maksudnya? Apa maksudnya ini? Itu ilustrasi namanya. Maksudnya apa tuh? Yang sedang kita bahas ini. Siapa bisa jelasin? Saya kasih kalender yang bisa jelasin. Ada kalender Hijriah. Sekarang Rabiul Awal kan masih awal-awal tahun ya. Ada yang bisa jelasin, Bu? Air laut yang sedemikian besarnya, banyaknya, luasnya, itu tidak membahayakan kapal. Yang berbahaya itu ketika ada air laut yang masuk ke dalam kapal. Jadi jangan takut dengan luasnya lautan, samudra yang seolah tanpa tepi. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika ada air laut yang masuk ke dalam kapal. Maksudnya gimana, Bu? Pas ini? Apa, Bu? Pas kayaknya ini. Iya. Komentar manusia itu aslinya nggak bahaya. Ibu dikomen sama tetangga, dikomen sama, mohon maaf, kadang komen itu datang dari pasangan sendiri. Begitu kan? Kadang dikomen oleh orang-orang terdekat, kadang dikomen oleh teman pengajian, kadang dikomen oleh manusia di dunia maya atau di dunia nyata. Komentar manusia itu cacian, makian, ya, perendahan, kezaliman, apapun itu. Pada dasarnya semua itu tidak bahaya bagi kita. Kecuali kalau kita kemudian memasukkannya ke dalam hati. Baru bahaya. Sebel aku sama si fulan. 3 hari sebelnya. Padahal cuma di komentar jilbabnya saja. Bu, jilbabnya kok bau belum dicuci ya. Barakallahu fikum. Sebel saya sama dia. Padahal beneran tuh seminggu gak pernah dicuci. Kalau dimasukin ke hati ya jadi bahaya. Tidak usah dimasukin ke hati. Komentar manusia itu tidak berbahaya aslinya. Cuman jadi madarat bagi kita ketika kita memikirkannya. Ya kan Ibu? Manusia ini kan senang mikirin yang sebetulnya tidak usah dipikirin. Itu kebanyakan manusia begitu tuh. Lihat temannya pakai abaya baru, hayo ikut mikirin. Itu berapa ya abaya barunya itu? Ini lagi ngaji malah mikirin bajunya teman. Itu brandnya mahal itu, biasanya jutaan tuh saya pernah lihat di toko itu. Ayo saja hatinya mikirin baju itu. Dia itu cash apa kredit ya belinya ya. Masya Allah ya, suaminya luar biasa. Ayo dia mikirin bajunya orang. Ya kan Ibu? Di jalan nih, ketemu di depan ada mobil mewah. Ayo ikut mikirin. Itu berapa ya? Itu ya mobil tuh bagus banget. Ya. Kalau cash berapa, kalau kredit berapa, itu pajaknya berapa ya 1 tahun? Pernah begitu, Bu? Hah? Tapi ada nggak orang modelnya begitu? Siapa kira-kira yang pengalaman? Kayaknya semuanya pengalaman. Ya kan? Itu manusia. Ya. Mudah-mudahan bukan kita. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah sikap Fir'aun dan kaumnya terhadap seruan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Mereka ngolok-ngolok, mentertawakan dan seterusnya. Faidah berikutnya, ayat ini juga menjadi tasliyah, menjadi hiburan bagi hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yang tentu tasliyah ini setidak-tidaknya meringankan tekanan batin beliau yang beliau derita akibat penentangan yang sangat keras dari kaum kafir Mekah. Ketika Allah menyampaikan kisahnya Nabi Musa, ya bagaimana penentangan Fir'aun dan juga kaumnya. Maka ini kan menjadi hiburan bagi Nabi. Oh, ternyata para Nabi dan Rasul sebelumku pun mengalami hal yang sama. Begitu kan? Maka ini akan meringankan beban batin. Meringankan hati beliau untuk tetap bersemangat tegak lurus di dalam menyampaikan amanah risalah. Kan beda Ibu ya. Kalau kemudian beban itu dilimpahkan kepada kita sendiri dengan beban itu dilimpahkan juga kepada yang lain. Artinya kan sama-sama rame-rame. Barakallahu fikum. Nah ini tasliyah. Menjadi hiburan tersendiri bagi Nabi SAW. Yang beliau juga ternyata menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan dan juga hambatan di dalam dakwahnya. Kemudian faidah ketiga merupakan sunnatullah. Bahwa seorang nabi dan rasul itu ditentang, didustakan, difitnah, disakiti, dituduh keji oleh kaumnya yang membangkang. Pun demikian, siapa yang membawa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dia mesti akan mendapatkan hal yang sama, tentu dengan kadar yang berbeda. Tapi jenisnya sama. Akan ditentang, didustakan, difitnah, disakiti, dituduh, dan demikian seterusnya. Rasulullah SAW pun diperlakukan demikian oleh musyrikin Mekah. Mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir dan pembohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat yang keempat. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka heran karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Orang-orang kafir berkata, hadza sahir. Hadza sahirun kadzdzab. Orang ini adalah penyihir dan pendusta. Penyihir yang banyak berdusta. Ada kadzib, ada kadzab. Kadzab itu apa namanya? Sigot mubalaghah dari kadzib. Kadzib itu berbohong. Sekali berbohong, dua kali berbohong. Kadzib. Tapi kalau sudah pakai syiddah, pakai tasydid, kadzab, berarti tukang bohong. Nabi dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Nabi juga dituduh sebagai kadzab, tukang bohong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka juga menuduh Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu sebagai mimpi, rekayasa, atau syair buatannya Nabi. Di surat Al-Anbiya ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal qalu adghatsu ahlam bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun." Bahkan mereka berkata, adghatsu ahlam. Al-Quran itu kata mereka adalah buah dari mimpi-mimpi kosong. Baliftarahu. Malah kata mereka Muhammad itu merekayasanya. Itu rekayasaan Muhammad. Bal huwa syair. Lebih dari itu Muhammad itu adalah syair. Tukang syair. Seorang penyair. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kami suatu tanda atau mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu.
Nah, ini tuduhan-tuduhan keji musyrikin Quraisy kepada beliau. Dikatakan Quran yang dibawanya adghatsu ahlam, dikatakan beliau sebagai tukang rekayasa, dikatakan sebagai syair. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, mereka juga menuduh Nabi itu sebagai orang gila. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau itu benar-benar orang gila. Ini nyebut gilanya saja sampai 2 takkid. Ya, innaka la. Ya, ada inna, ada la. Berarti kan tuduhan yang serius ini. Innaka la majnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nah, itu Rasulullah mendapatkannya. Maka ibu yang dirahmati Allah, rintangan hambatan yang kita hadapi tentu tidak semengerikan yang dihadapi oleh Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Maka pantaslah Nabi itu menyampaikan, jika kalian mendapatkan satu musibah, maka ingat-ingatlah oleh kalian musibah yang menimpa diriku. Karena dengan itu kalian akan menganggap musibah yang menimpa kalian itu segede apapun jadinya kecil dan ringan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Nabi, nggak ada apa-apanya. Begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada nggak orang saat ini ceramah kemudian tiba-tiba diteriakin, hei orang gila, tukang sihir, pembohong. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada yang mengalami itu, tapi jarang, gitu. Jarang didapatkan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dari satu sisi kita bersyukur kepada Allah. Di sisi yang lain memang ujian itu sekadar dengan kualitas keimanan, kualitas agama kita. Semakin tinggi agama ini, semakin berkualitas agama yang ada pada diri seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dia hadapi. Tentu orang viral dengan yang tidak viral kan berbeda. Orang yang jadi selebriti di dunia maya dengan yang tidak, itu kan berbeda. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, faidah keempat, ayat atau mukjizat itu merupakan tanda kebenaran dari yang membawanya. Jadi jika seseorang mendapatkan mukjizat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan bahwa apa yang sedang dia usung, apa yang dia sedang emban, itu adalah hak, benar. Jadi mukjizat itu tanda kebenaran dari kenabian dan kerasulan. Walaupun ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu hal itu tidak melazimkan, ya, tidak secara otomatis melazimkan keimanan bagi yang menyaksikannya. Sebagaimana Fir'aun dan kaumnya yang menyaksikan secara langsung mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, namun mereka tetap tidak mau beriman. Sama juga musyrikin Quraisy yang sampai matinya tidak beriman, padahal mereka menyaksikan dan mendengar langsung mukjizat terbesar. Ya, sepanjang ada mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Tapi buktinya ternyata mereka tidak beriman. Maka ibu yang dirahmati Allah, ya, tidak melazimkan, ya, mukjizat itu menjadi keimanan bagi yang menyaksikannya. Maka lagi-lagi ini urusan hidayah.
hidayah yang begitu mahal. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita bayang-bayangkan ibu ya, betapa nikmatnya kalau kita itu sezaman dengan Nabi, kan begitu ya. Cuman pertanyaannya, kita kalau semasa dengan Nabi, apakah kita jadi sahabatnya ataukah jadi Abu Lahabnya, Abu Jahalnya? Begitu kan? Barakallahu fikum. Karena ternyata kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya itu, ya, ternyata tidak melazimkan semua orang itu beriman kepada beliau. Tentu ada hikmah mendalam di dalamnya, bahwa hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mungkin mendambakan ya rumah itu di lingkungan kondusif, dekat dengan masjid yang makmur. Masjid itu tidak hanya dengan ibadah sholat 5 waktu, tapi juga dengan kajian-kajian ilmiah. Ya kan ibu? Banyak orang mungkin membayangkan betapa nikmatnya ada di lingkungan seperti itu. Tapi apakah kemudian orang yang di lingkungan itu semuanya begitu? Tidak. Ada orang yang Masya Allah itu corong masjid itu ngarah semua ke rumahnya. Tapi tidak tergerak itu. Tidak tergerak untuk datang ke masjid. Lihat ibu, sebelum subuh, mungkin 20 menit atau bahkan sebagiannya setengah jam sebelum sholat subuh, kira-kira masjid-masjid sudah pada berbunyi tidak? Ada yang pakai murotal, ada mungkin yang sunnah kan azan awal gitu ya. Tapi intinya seperti ramai begitu kan? Masjid-masjid sudah pada bunyi, gitu ya, sudah pada bersuara. Baik, apakah pas azan subuh yang datang banyak? Pas azan subuh yang datang banyak ke masjid? Tidak. Yang datang ke masjid itu rata-rata iya, orang-orang sudah pensiun itu. Kalau ada anak muda 1-2 saja gitu. Tapi masjidnya seolah-olah paling ramai gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang marbot masjidnya itu cuma nyetelin murotalnya saja, habis itu dia tidur lagi gitu. Kenapa? Masih setengah jam ke azan subuh. Ya cuman bertugas nyalain saja biar kelihatannya masjidnya ramai, ada orangnya. Padahal itu lagi yang salat jamaah itu. Ya kan? Tidak melazimkan. Nah, ini bukti bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah itu sesuai dengan kehendaknya. Karena buktinya banyak orang-orang yang kemudian ya dekat dengan syiar-syiar kebaikan, dia ada di lingkungan yang kondusif tapi tidak menjadikan dirinya itu kondusif. Tetap saja malas berjamaah di masjid, tetap saja malas taklim, begitu ya. Di Balikpapan ada berapa pengajian sehari? Apakah semuanya ngaji? Yang katanya sudah ngaji sunnah, apakah semuanya ngaji? Tidak. Ada istilah yang tersebar di kalangan teman-teman, itu ikhwan daurah Ustaz. Paham maksudnya ibu? Jadi kalau ada ustadz dari luar saja dia hadir di pengajian. Ya. Begitu. Adapun yang hari-hari pengajian di sekitarnya, enggak ngefek, bukan level katanya. Level saya ustadz-ustadz internasional. Begitu ya. Jadi kalau ada yang datang, ya baru dia hadir. Enggak ada yang datang, enggak ngefek, gitu ya. Nah itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Padahal kita sekedar duduk saja di majelis ilmu, fadilahnya sudah sangat luar biasa. Apalagi kita istifadah. Ya. Baik. Kita lanjut, faidah yang kelima.
Fir'aun dan kaumnya mengolok-olok ayat dan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mengapa? Karena mereka menyangka bahwa semuanya itu hanyalah permainan sihir, khayali, permainan hayalan saja. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau sekedar itu mereka pun bisa melakukannya. Fir'aun punya tukang sihir yang banyak. Begitu ya. Nah itu, mereka menganggap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, dakwah, seruan dakwah yang disampaikan, firman Allah, ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang mereka tampilkan, yang mereka sampaikan, itu dianggapnya sihir. Dianggapnya sihir. Sehingga mereka merasa kami juga bisa kalau cuma seperti itu. Nah, Nabi Muhammad juga kan mendapatkan hal yang sama. Dianggapnya Quran yang dibawanya itu adalah syair. Dianggapnya itu adalah sihir, rekayasa dan gubahan beliau sendiri. Ya, sehingga mereka sombong. Mereka menolak. Dan itu disebutkan di surat Al-A'raf ayat 132. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Nah, di sini poinnya. Litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami, mendatangkan ayat-ayat kepada kami, kauniyah ka, ayat-ayat syar'iyah, termasuk mukjizat-mukjizat. Bagaimanapun kamu mendatangkan ayat kepada kami untuk menyihir kami. Nah, disangkanya ayat dari Allah itu adalah sihir yang akan menyihir mereka. Ya. Maka dengan penuh kesombongan mereka mengatakan, fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu. Itu. Dia tidak mengenal ayat, tidak mengenal wahyu, juga tidak mengenal Allah sebagai pemberi wahyu. Makanya mereka olok-olok. Mereka anggap itu sihir, mereka anggap itu hayalan saja. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian faidah yang keenam. Faidah yang keenam, akibat dari perbuatan Fir'aun dan, itu dan ibu ya, bukan daum. Akibat perbuatan Fir'aun dan kaumnya tersebut, Allah kemudian menimpakan azab kepada mereka. Wa akhadnahum bil azab. Dan azab kepada Fir'aun itu pernah kita jelaskan, itu ada di dunia dengan cara ditenggelamkan dan azab-azab yang lainnya. Nanti kita sebutkan. Itu di dunia. Kemudian ada azab di alam barzah, kemudian ada azab di kehidupan akhirat. Lengkap sudah. Di 3 alam. Di dunia mereka diazab, di alam kubur mereka diazab, kemudian di akhirat mereka juga diazab. Nah, akibat perbuatan Fir'aun dan kaumnya tersebut yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-A'raf ayat 130 dan 133. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadzakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang. Ini azab di mana berarti, Bu? Di dunia. Kemarau itu ya musibah, kemarau panjang. Kemarin kita tidak dikasih hujan sekitar 2 minggu saja banyak yang uring-uringan. Ya kan?
Bagaimana kalau tidak dikasih hujannya berbulan-bulan, bertahun-tahun, wal iyadzubillah. Nah, Fir'aun dikasih itu musim kemarau yang panjang. Kemudian wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Ibu, kita kurang buah-buahan tidak? Buah-buahan banyak nggak di sekitar kita? Banyak. Apakah semuanya bisa konsumsi? Tidak. Berarti kurang atau berlebih? Nah, ini bisa jadi kurang nih. Ternyata hanya menengah ke atas saja yang bisa konsumsi. Gitu ya. Kenapa? Harganya mahal. Makanya sok berkebun buah. Gitu ya. Kalau ibu punya pekarangan, ini cocok nih orang-orang pensiun nih. Ya. Berkebun. Nanam pisang, nanam jeruk, nanam apa lagi Bu? Durian, alpukat, stroberi, pokoknya buah-buahan lah, kiwi, gitu. Apel, anggur. Satu pohon saja. Ya. Kalau subur semua kan Masya Allah. Gitu kan? Nanti hasilnya dibagi-bagi. Bagi-bagi di sini di ibu-ibu pengajian. Biar semua merasakan buah-buahan. Ya, jangan orang kaya saja yang bisa makan buah-buahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu Fir'aun dikasih kemarau yang panjang, kemudian dikasih kekurangan buah-buahan. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka itu mengambil pelajaran. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kita nggak dikasih hujan, lama sekali nggak dikasih hujan, banyakin istighfar. Bisa jadi kita kurang istighfar, terlalu banyak dosa. Kalau kita kekurangan buah-buahan, begitu ya, orang sebagian kalangan itu ibu, daripada beli buah, dia mending beli beras. Ya, anggur 1 kilo 100.000, mending beli beras 5 kilo dapat 80.000, mungkin dapat 5 kilo, gitu kan? Akhirnya ya begitu, kurang serat, gitu ya. Yang masuk karbo semua, gitu ya. Kurang serat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya ini bisa jadi karena mungkin kita kurang istighfar, mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Nah, Fir'aun tuh dikasih azab tersebut. Tidak hanya itu, di ayat 133-nya Allah sampaikan fa'arsalna alaihim at-tufan. Fa'arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tofan. Tofan itu apa? Angin tofan. Wal jarad, belalang. Belalang itu kalau sedikit digoreng enak gitu. Tapi kalau wabah belalang itu beda lagi. Ya. Wal kummal, apa kummal? Kutu. Biasanya yang berkutu siapa? Yang kumal. Nah itu namanya saja kummal. Ya, kummal itu dalam bahasa kita artinya kutu. Dan memang orang yang berkutu itu biasanya kumal. Jadi kumal itu bahasa Arab. Artinya kutu. Wal kummala wad dhafadi'a, dikirim juga katak. Difda'. Dhafadi' itu jamaknya. Waddam, darah. Ayat sebagai bukti yang jelas. Ayat mufassalat. Fastakbaru, tetapi mereka ternyata tetap sombong, menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka itu adalah kaum mujrimin. Ini hukuman di dunia, azab di dunia yang diderita oleh Fir'aun dan orang-orang yang semisal dengannya. Ya ada lagi di dunia, yakni mereka ditenggelamkan. Ya.
Di alam barzah, an-naru yu'radun, ya, mereka ditampakkan api neraka, ya di pagi dan juga di petang hari mendapatkan hembusan api neraka, ditampakkan neraka itu kepada mereka, ya. Adapun di akhirat asyaddil azab, ya, mereka mendapatkan siksa yang sangat keras. Nah, itu yang diterima oleh Fir'aun dan juga kaumnya yang sama-sama kafir. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara hikmah dari musibah adalah supaya manusia itu kembali kepada Allah dengan meniti jalan yang benar dan lurus. Itu hikmah musibah. Maka bisa jadi musibah itu merupakan surat undangan dari Allah untuk kita menghadap kepadanya dengan sepenuh jiwa dan raga. Itu hikmah musibah. Jadi jangan ditimpa musibah malah semakin parah keadaannya, semakin rusak agamanya. Orang dikasih sakit malah datang ke dukun, ya, bukan sembuh, tambah parah, ya, mati lagi setelah ritualnya. Itu namanya su'ul khatimah. Di PHK, usaha bangkrut, malah datang ke Gunung Kawi, ya. Kalau datangnya dia untuk jualan tidak masalah, Gunung Kawi rame, gitu kan. Dia datang ke Gunung Kawi untuk ritual pesugihan, pengen kaya secara instan, ya. Na'udzubillah. Jadi ketika ditimpa musibah malah semakin parah, boro-boro ingat ke Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal hikmah musibah itu la'allahum yarji'un. Loh, di surat Al-Baqarah kan jelas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita kembali ke Allah. Karena semua kita milik Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka ketika dapat musibah, segera kembali kepada Allah. Di surat Ar-Rum ayat 41 juga sama. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Coba lihat ayatnya. Surat Ar-Rum 31. Ayat berapa? Ayat 40. Surat 30 Ar-Rum itu. 31 Luqman. Ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, di ujung ayat perhatikan, la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia, ulah tangan manusia, maksudnya dosa-dosa mereka. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dengan kerusakan itu. Kerusakan di daratan, ada gempa bumi, ada banjir, longsor, itu kan kerusakan semua. Kerusakan di lautan, ekosistem laut yang rusak, ya, nyari ikan dibom, akhirnya ekosistem lautnya jadi rusak, gitu ya, banyak terumbu karang yang rusak. Barakallahu fikum. Nah, itu semua ulah tangan siapa? Manusia. Nah, Allah timpakan musibah di daratan dan di lautan itu dengan kerusakan-kerusakan tadi. Allah menghendaki supaya mereka itu merasakan sebagian akibat buruk dari perbuatan dosa mereka. Hikmahnya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka itu mau kembali ke jalan yang
yang benar, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang ngerti hikmah ini, tentu dia justru akan bergembira. Karena ternyata dengan sebab ujian, cobaan dan musibah yang menimpa dirinya, dia tersadarkan untuk akhirnya dia kembali ke jalan Allah yang benar dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai kita sampai di sini pelajarannya. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan ayat ke-49 dan seterusnya. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.